Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Maulidi, NIM 1766011. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil desain tugas DAI 4 yang lokasi tapaknya terletak di Sumberingin, Desa Sumberdeng, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Gunung Kawi, yaitu SMKN 1 Wonosari. Lokasi tapak ini memiliki bentuk yang lumayan besar ukurannya, yaitu memiliki bentuk yang agak rumit juga, seperti memiliki banyak lekukan, dan ukurannya ialah 1,7 hektar. Ini untuk view ke dalam, view keluar pada lokasi tapak, dan batas-batas tapak pada di sana ialah di barat itu terdapat semacam pepohonan masih alami. Untuk di daerah timur itu yaitu perumahan warga. Nah, untuk selatan sendiri ialah jalan utama pada tapak ini, dan di bagian arah utara terdapat Gunung Kawi. Lalu vegetasi di sana ada berbagai macam vegetasi, ada pisang, ada kelapa, dan ada tumbuhan liar lainnya. Dan di sana juga masih terdapat banyak sekali sumber daya yang sangat banyak. Lalu untuk sirkulasinya di tapak ini, jalan utama yaitu ada di sebelah selatan. Lalu untuk masuknya itu ada di sebelah utara bagian depan tapak. Lalu di sini juga ada jalan menuju tapak dari arah utara, dari arah timur. Lalu untuk sosialnya di Desa Wonosari ini, kehidupan masyarakat di desa ini masih sederhana dan mengikuti adat dan budaya yang ada. Kegiatan masih sampai saat ini yang dilakukan adalah ritual merayakan suro, atau yang ritual mengenang kiai terdahulu. Lalu untuk sosialnya, masyarakat di desa sini dominan berprofesi sebagai petani. Lalu ekonomi masyarakat di sini juga didapatkan dari hasil pertanian. Untuk aksesibilitas, akses masuk pada tapak ini dari jalur utara. Lalu ini ada data suhunya. Saat suhu di daerah tersebut ialah 20 sampai 30 derajat Celcius. Iklim di daerah tersebut memiliki curah hujan yang lumayan rendah. Lalu memiliki sifat hujan pada daerah tersebut berada di atas normal. Ini ada perkiraan cuaca dari 15 sampai 20 Februari. Lalu untuk arah anginnya, kebanyakan arah angin besar itu dari arah utara, dari arah utara ke selatan. Lalu untuk skematik proton saya, tujuan dari adanya proyek ini ialah sebagai sarana untuk menunjang proses pembelajaran sekolah, untuk pemberdayaan lingkungan, serta memahami arti keislaman dalam bidang pertanian dan memperkuatnya. Lalu ada minat isu di tapak tersebut ialah minat remaja pada bidang pertanian cenderung rendah. Lokasi tapak yang terbilang cukup jauh dari pusat kota dan masih banyak fasilitas yang belum tercukupi.
Nah, ide dasar saya ialah in outside space, yaitu yang artinya um, desain pada bangunan menyusung tema sustainable. Sustainable ialah proses berkelanjutan yang merupakan sebuah pendekatan untuk berpikir kritis dalam desain arsitektur untuk peduli kelestarian alam dan masa depan generasi mendatang. Lalu untuk konsep dasar ialah ini tadi in outside space, di mana tidak ada perasaan yang mengganggu ketika kita di dalam sebuah ruangan dan menjadikan antar ruangan terhubung. Nah, ini untuk lingkaran sustainable berhubungan dengan manusia dan berhubungan dengan space. Kontur di daerah tersebut ada berbagai macam kontur, mulai dari yang datar, agak curam, sangat curam, dan landai. Nah, yang datar di sini akan dipotensikan sebagai ruang terbangun, area terbangun. Nah, untuk yang agak curam di sini nantinya akan sebagai ruang komunal. Lalu yang landai di sini nanti akan di-fill oleh yang di sini, yang tanah yang di sini di-cut lalu di-fillkan ke sini. Nah, untuk yang sangat curam ini nantinya akan digunakan untuk lahan penghijauan serta lahan agrikultur. Lalu karakteristik tapak di sana isunya tapak memiliki tingkat yang kelembaban yang sangat tinggi, yaitu 70 sampai 95. Nah, untuk permasalahannya, untuk solusinya yaitu membuat sumur resapan pada area tapak yang datar agar air hujan yang mengalir dapat menyeimbangkan kesuburan tanah pada musim kemarau yang bertujuan untuk pertanian. Nah, ini integrasi Islam. Nah, untuk sirkulasinya sendiri terdapat permasalahan, yaitu tapak berada pada daerah perdesaan hingga jalan menuju tapak cukup sempit dan merupakan jalur dua arah. Dan tapak juga berada pada daerah pedesaan sehingga menuju tapak di jalan utama maupun jalan sempit menuju tapak atau gang. Alternatifnya yaitu ada pembedaan pintu, lalu pintu masuk dilebarkan, lalu ada pedestrian way, dan ada vegetasi. Nah, untuk ini ada karakteristik tapak. Utara ialah makam yang agak curam di sini. Lalu di baratnya ada jurang dan pepohonan. Selatan ada pemukiman. Di timur ada permukiman dan ada pasar juga. Nah, untuk analisis tapak, matahari terbit sekitar 5.33, lalu terik mulai 11.45 dan terbenam mulai 17.56. Nah, orientasi bangunan yang menghadap ke arah timur dan barat atau barat mendapatkan sinar matahari yang lebih banyak pada bulan Februari sampai Agustus. Kalau dari ke arah utara atau selatan mendapatkan sinar matahari lebih banyak pada bulan September sampai Januari. Nah, untuk solusinya ialah pemilihan orientasi bangunan yang menghadap ke timur, barat, dan selatan. Lalu meletakkan bangunan tegak lurus dengan arah angin, memodifikasi ventilasi, pemilihan material bangunan, serta penambahan vegetasi alami. Lalu pola landscape di sana bisa kita menambahkan vegetasi yang berupa pemecahan angin, peredam kebisingan, penyaring udara, peneduh, pembatas set, dan budidaya.
Lalu kita masuk ke olah massa dan bentuk bangunan. Program development test isu desain makronya ialah semakin bertambahnya siswa, jumlah peminatan sekolah, kejuruan, pertanian semakin menurun. Kalau untuk mikronya semakin bertambahnya siswa dan juga minat siswa terhadap pertanian menurun. Prinsip desain saya ialah arsitektur ekologi, green building, serta arsitektur Nusantara. Ini untuk di plan pada apa? Ini transformasi bentuk. Lalu masuk ke konfigurasi ruang. Desain sekolahnya menggunakan green roof, lalu menggunakan material kayu dan material kaca. Tujuannya untuk green roof ialah meningkatkan kualitas udara, menghindari polusi dan menyaring air, mengurangi kebisingan juga. Ini untuk pembagian ruang pada gedung sekolah, ruang kelas agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura. Nah, ini olah fasad bentuk kantor, staf, dan gedung bersama. Di sini juga menggunakan green roof, lalu di atapnya ada tangga, lantai kayu, jendela kayu, lalu jendela kaca dan batu alam. Nah, ini untuk pembagian ruang gedung bersama. Dan ini masjidnya. Masjidnya menggunakan memakai menara, lalu pintu kayu, pagar besi, pintu kayu ukiran, lalu ada jendela kaca juga dan jendela kayu. Ini untuk pembagian ruang-ruang pada masjid. Nah, ini untuk desain greenhouse-nya. Lalu untuk konfigurasi ruang pada sekolah, penempatan ruang kelas pada sisi utara agar mendapatkan sirkulasi udara dari arah utara yang menuju ke selatan itu lebih baik daripada menempatkan ruang kelas pada pada sisi yang selatan, bagian yang selatan, serta memberikan kenyamanan alami dalam ruangan. Lalu ini untuk konfigurasi yang intelligibility untuk gedung bersama, yaitu hubungan antar ruang ekstrakurikuler dengan kelas bersama serta galeri. Galeri berarti ada yang di warna biru sini. Galeri menjadikan salah satu bangunan yang sangat berguna, yaitu gedung serbaguna atau gedung bersama. Sehingga pemanfaatan ini menguntungkan kenyamanan dan yang baik kepada penghuni ruangan ekstrakurikuler. Ini untuk ruang konfigurasi ruang intelligibility masjid. Ini untuk konsep dasar. Konsep dasar yaitu prinsip kebudayaan di Nusantara. Untuk latar belakangnya yaitu prinsip kebudayaan di Nusantara tengah hangat diperbincangkan, sehingga topik ini tengah diangkat sebagai manusia yang beradab dan menghargai para leluhurnya. Manusia juga wajib melestarikan budaya yang diwariskan oleh leluhurnya. Dan untuk tagline-nya yaitu In Open Space. Judul rancangan sekolah menengah kejuruan berbasis arsitektur Nusantara dalam upaya menjaga budaya serta menerapkan prinsip desain arsitektur. Prinsip green arsitektur. Yaitu prinsipnya ialah arsitektur Nusantara, budaya, karakter, dan ramah lingkungan. Nah, ini untuk konsep tapaknya, gedung pembelajaran ada di sini, greenhouse di sampingnya, lalu di sini ada kantor atau gedung bersama, dan di sini ada masjid. Nah, untuk taman yang di sini, ini yaitu RTH nanti untuk pertanian, lahan pertanian.
Di depan masjid ada taman baca dan di sampingnya ialah area komunal, yaitu area untuk bersama. Nanti di sini juga ada lapangan. Lalu konsep apa yang taman di area yang curam ini nantinya akan dibuat taman budidaya, dan area taman oh yang area yang agak curam ini nanti akan dibuat area terbuka hijau lah, yang yang sudah datar nanti akan dibuat untuk area terbangun. Nah, untuk taman yang berada di dekat area terbangun ini nantinya akan beda dengan taman yang ada di bangunan utama, dan yang ada di area komunal itu nanti akan berbeda. Untuk area komunal tamannya akan dibuat lebih seperti terbuka, dan juga yang kesan alami, agar ada kesan alami dan terbuka. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.